Nunggu yang lain. Sambil menunggu yang lain mungkin udah bisa diangsur ya. Coba kerjakan soal yang ini, Ki. Oke, Kak. Ini soal OM tahun 2019, babak isian singkat.
Kalau mentok bisa dilihat petunjuknya ya, Ci. Apa, Ki? Ini, Ki. Ini salah satu bantuan. Di sini kita nggak harus nyari ini, Ki. Nggak harus nyari nilai A dan B-nya, Ki. Ya, Kak. Rizky coba keluarin nilai-nilai A dan B-nya di soal, tapi agak kurang. Boleh dikirim fotonya ke WA. Udah sampai sejauh mana? Kalau Nona, Nona langsung lanjut ini ya, angsur kerjakan ya. Nona langsung angsur kerjakan ya. Udah dikirim, Ki? Bentar, Kak. Oke. Oh, udah sampai di sana. Oke, 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 oke. Atau gini aja dulu. Coba lihat dulu ya, kita angsur pembahasannya. Nanti silakan dilanjutkan. Gini dulu, Rizky sama Nona. Kita kan punya ini, A, A tambah B, A tambah B sama dengan 1/A ditambah 1/B sama dengan 6. Artinya kita punya A tambah B sama dengan 6. Lalu 1/A ditambah 1/B kan juga 6 nih. Nah, 1/A ditambah 1/B itu kan bisa kita samakan penyebutnya menjadi AB. AB dibagi A adalah B, B dikali 1 adalah B. Kemudian ditambah AB dibagi B adalah A kali 1 adalah A. Sehingga kita punya B tambah A per AB sama dengan 6. Oke, sampai di bagian sini bisa dipahami? Atau bagaimana? Menyamakan penyebutnya, kayak anggap aja kayak angka. Kayak 1/2 ditambah 1/3. Ini kan penyebutnya jadi 2 kali 3. Ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, karena ini tadi, di soal kan sudah diketahui bahwa nilai dari A tambah B sama dengan 6. Jadi tinggal diganti aja. B tambah A kan sama dengan A tambah B. Jadi kita punya 6 per AB sama dengan 6. Ya jelas dari sini nilai A kali B sama dengan berapa? A kali B pasti sama dengan 1. Karena 6 per 1 sama dengan 6. Nah, sejauh ini kita udah punya 2 nih. Ada nilai A tambah B sama dengan 6. Lalu nilai dari A kali B sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapakah nilai dari A per B ditambah B per A ditambah 1985. 1985.
Ya ini sama aja kayak tadi. Ini kita samakan penyebutnya jadi AB. AB dibagi B adalah A. A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian ditambah AB dibagi A adalah B. B dikali B adalah B kuadrat. Nah, sekarang kita punya A kuadrat tambah B kuadrat per AB tambah 19.985. Ingat nilai AB adalah 1. Karena nilai AB sama dengan 1, maka ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 1985. Artinya kalau kita mau cari nilai ini, tinggal mencari nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Makanya tadi di awal Bapak beri petunjuk yang ini tadi. Nah, sampai di sini coba silakan dilanjutkan. Bisa nggak kira-kira? Kalau ada kendala bilang. Nona bisa paham penjelasan yang barusan? Oh, belum kebaca semua. Oke, Rizky, bagus. Rizky udah ketemu ya jawabannya. Berarti nggak perlu cari A dan B kan, Ki? Enggak, Kak. Mm-mm. Nona gimana? Udah dibaca? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita coba selesaikan. Tadi kan di awal udah ada penjelasan ini bahwa X tambah Y kalau dikuadratkan sama dengan X tambah Y dikuadratkan ditambah 2XY. Kalau kita hubungkan dengan ini, kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama kayak ini. Kita mencari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka seandainya kita mencari X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan X tambah Y dikuadratkan dikurang 2XY. Sehingga kalau kita mencari nilai A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu sama dengan A tambah B dikuadratkan dikurang 2 kali A kali B. Nah, kemudian ditambah 1985. Nilai dari A tambah B adalah 6, nilai dari A, B adalah 1, kita substitusikan, maka kita punya 6 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 1985. 36 dikurang 2 ditambah 1985, maka diperoleh hasil akhir dari soal ini adalah 2019. Jadi jawabannya 2019. Kayak begitu lebih kurang. Ya, silakan dibaca dulu penjelasan ini.
Nona bisa dipahami, Nona? Oke, bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nggak apa-apa? Lanjut aja ya, soalnya nanti ini catatan ini bakal dibagikan. Dan juga ini kan lagi direkam juga, jadi nanti bisa diputar ulang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar. Soal nomor 2. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak mau bertanya, Rizky dan Nona udah belajar tentang notasi sigma? Notasi sigma udah dipelajari atau belum? Rizky pernah pelajari sih, Kak. Kok nggak salah Pernah nanti ada kayak apa ya? dijumlahkan ya? Dari bilangan 1 sampai segini nanti masukkan ke rumusnya gitu. Ah, ya benar. Nona belum ya? Dia notasi sigma itu di apa ya? Kelas 11 ya, 11 semester 2 ya? Semester 1, kalau nggak salah. Kalau faktorial udah paham, Rizky sama Nona, Ya, Kak. tentang faktorial. Ini kan ada kayak tanda seru ya di sini. Itu kan faktorial. Faktorial. Udah belajar atau belum? Yang kayak dari bilangan 1 sampai gitu, Kak. Misalnya 10 faktorial. 1 kali 1 kali 2 kali 3 gitu. Ah, iya Satu. benar. 1 kali 2 kali 3 sampai kali 10 ya. Berarti tentang notasi sigmanya aja lagi yang perlu dijelaskan. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau jelaskan sedikit dulu tentang notasi sigma. Jadi notasi sigma ini misalnya kita punya sigma dari K mulai dari 1 sampai 5 dari 2K kuadrat ditambah K ditambah 1. Maka nilai dari sigma ini akan sama dengan, nah, Nona dan Rizky perhatikan, lihat di sini kita punya K yang dimulai dari angka 1 sampai angka 5. Kemudian kita punya kayak sebuah fungsi di sini. Maka tugas kita adalah mengganti nilai K dengan angka dari 1 sampai 5. Jadi kita ganti dari angka 1 sampai angka 5. Sehingga diperoleh hasilnya lebih kurang begini. Ketika kita gantikan dengan angka 1, maka diperoleh 2 kali 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. Kemudian ditambah. Setelah 1, berarti kita ganti dengan 2. 2K kuadrat menjadi 2 kali 2 kuadrat ditambah K. K-nya kita ganti dengan 2, kemudian tambah 1. Lanjut, setelah 2 adalah angka 3, maka kita punya 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 1. Kemudian ditambah 2 kali 4 kuadrat ditambah 4 ditambah 1. Terakhir, kita berhentinya di angka 5. Berarti ditambah 2 kali 5 kuadrat ditambah 5 ditambah 1. Jadi lebih kurang definisi dari sigma itu begini gambarannya. Nah, sampai di bagian sini apakah udah dapat gambaran tentang notasi sigma, Nona dan Rizky? Sudah atau belum? Ya, Kak. Oh, bentar Pak, masih agak bingung. Oke, Nona silakan dipahami dulu.
Kira-kira perlu diulang lagi penjelasannya? Udah ngerti ya? Nah, bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau di notasi sigma itu ya, dia nggak cuma pakai huruf K, bisa jadi kadang-kadang dia pakai huruf I. Jadi pakai huruf X juga bisa. Jadi pakai huruf apapun yang jelas, huruf tersebut kita ganti dengan angka. Mulainya nggak harus dari 1, bisa jadi mulainya dari 3, dari 4, dan seterusnya. Oke, ini yang pertama sigma. Selanjutnya tentang faktorial. Faktorial kayaknya kalian kan tadi udah paham ya sebenarnya. Lebih kurang udah dapat gambarannya. Jadi kalau misalnya kita punya, katakanlah di sini kita punya 5 faktorial, maka 5 faktorial adalah perkalian dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 5. Kalau 7 faktorial, berarti 7 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 sampai 7. Nah, tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita bisa juga memvariasikan cara menulis faktorial ini. Maksud Bapak, misal ya, kita punya 8 faktorial. Kita sepakat bahwa 8 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai nanti dikali 7 dikali 8. Perhatikan bahwa 1 kali 2 kali 3 sampai kali 7 itu kan sebenarnya sama dengan 7 faktorial. Berarti kita bisa bikin 8 faktorial itu sama dengan 7 faktorial dikali 8. Karena nanti ada hubungannya dengan ini. Dengan soal yang mau kita bahas. Oke. Sejauh ini bisa dipahami? Ya, Kak. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita balik lagi ke soal. Di soal ditanyakan nilai dari 1/2019 faktorial ditambah sigma K mulai dari 1 sampai 2018 dari K per K tambah 1 faktorial. Nah, bisa dibayangkan ya kalau kita ganti angkanya ya. Berarti kan ini kita bahas sigmanya ya. Kita punya sigma dari K mulai 1 sampai 2018. Fungsinya adalah K per K tambah 1 faktorial. Berarti kita harus mulai mengganti ini mulai dari angka 1. Kalau K-nya 1 berarti 1 per 1 faktorial ditambah 2 per 2 faktorial ditambah 3 per 3 faktorial ditambah 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah nanti 2017 per 2017 faktorial kemudian ditambah 2018 per 2018 faktorial. Kalau dipikir-pikir sekilas kan ini kayak mustahil dijawab ya. Karena angkanya terlalu besar, kita bahkan tidak tahu berapa nilai dari 2018 faktorial. Nah, tapi tentu ada trik untuk mengerjakan soal ini. Tinggal gimana caranya kita ketemu trik menyelesaikan soalnya. Oke. Bisa dilanjutkan? Ya. Oke. Sekarang gimana caranya kita... Oke. Sebenarnya ada namanya teleskopik ya. Jadi Bapak sebenarnya bisa menyelesaikan soal ini karena udah lumayan sering ketemu soal yang kayak gini. Sekarang coba perhatikan ini. Kalau kita punya 1 per 1 faktorial ya. 1 per 1 faktorial. Itu kan sama dengan 1 per 1 ya. Karena 1 faktorial adalah 1. Kemudian ini kita bisa ubah menjadi
1/1. Bentar ya. Gimana cara ngomongnya? Bentar ya, Pak. Pikir dulu ya. Ditambah 1/. Kayaknya gitu sih. 1/1 ditambah. Oh ya, sorry. Ini udah salah dari awal ya. Yang ini. Kalian sadar nggak ini salah yang di bawahnya? Rizky sadar nggak ini keliru yang bawahnya? Nah, Rizky ikut aja sih, Kak. Ya, karena gini loh. Kan fungsinya ini tadi. K per K tambah 1 faktorial. Kalau K-nya 1, atasnya udah bener ini, 1. Tapi bawahnya harusnya berapa? 1 tambah 1. Satu. Iya, harusnya berapa? 2 faktorial ya. Ini kalau K-nya 2 berarti 2/3 faktorial. Nah, ini dia. 3/4 faktorial, 4/5 faktorial, tambah dan seterusnya. Jadi kalau K-nya 2017, kita ganti ke sini. K-nya 2017, berarti ini jadi 2017/2018 faktorial, terakhir 2018/2019 faktorial. Oke, harusnya begini tadi. Nah, kalau udah kayak gini baru enak kita nyari jawabannya. Jadi maksud Bapak begini loh. Kalau kita punya 1/2 faktorial misalnya ya, maka 1/2 faktorial itu kita sepakat ini sama dengan 1/1 dikurang 1/2. Ya enggak? Ingat, 2 faktorial adalah 1 kali 2. Berarti ini 1/2 sama dengan 1/1 dikurang 1/2. Sepakat ya? Baik, kita lanjutkan. Lalu gimana dengan 2/3 faktorial? Nah, ini yang agak sedikit tricky. Gimana dengan 2/3 faktorial? 2/3 faktorial, perhatikan. Ini akan sama dengan, oke, 1/2 faktorial dikurang 1/3. Kenapa bisa begitu? Coba kalau disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya jadi apa ya? Oh, sorry. 1/3 faktorial, sorry ya. Ini sama dengan 1/2 faktorial dikurangi 1/3 faktorial. Nah, kembali lagi diingat adalah 2 faktorial itu kan 1 kali 2. Kalau 3 faktorial kan 1 kali 2 kali 3. Jadi kalau kita samakan penyebutnya, udah pasti penyebutnya haruslah 3 faktorial. Nah, ketika kita samakan jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1 adalah 3. Maka 3 kemudian dikurangi dengan 1. 3 kurang 1 adalah 2. Ini jadi 2/3 faktorial. Bisa dipahami nggak sampai di bagian ini? Coba dibaca dulu. Ini agak berat ya, karena kalau belum paham teori tentang faktorial sama sigmanya belum terlalu ini, mungkin agak sedikit berat. Tapi nggak apa-apa, ini kan soal yang cukup baru ya. Gimana?
Bisa dipahami? Rizky? Ngerti Rizky? Apa bingung? Kalau rumusnya bisa, Kak, tapi agak ragu sama hasil akhirnya nanti. Oh, pas yang bagian ini ya. Wait, sebentar. Jadi begini dulu lah. Bapak mau bikin ini sebenarnya, mau nunjukkan kalau di sini kan ada K per K tambah 1 faktorial ya, di sini. Nah, ini kan ada K ditambah K tambah 1 faktorial. Jadi ini mau Bapak ubah dulu. Mau Bapak ubah menjadi, sebentar ini dihapus dulu. Kita bahas ini dulu. K per K tambah 1 faktorial. K per K tambah 1 faktorial itu sama dengan K ditambah 1 dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Ini sepakat kita ya. Karena K tambah 1 dikurang 1 kan K. Berarti ruas kiri masih sama dengan ruas kanan. Kemudian ingat bahwa kalau kita punya 2 ditambah 5 per 7, ini kan bisa kita uraikan menjadi 2 per 7 ditambah 5 per 7. Nah, sama dengan ini bisa kita uraikan menjadi K tambah 1 per K tambah 1 faktorial dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Benar nggak? Yang ini, yang terakhir aja dilihat dulu. Yang bentuk terakhir tadi. Jadi Bapak mau coba jelaskan dengan cara yang lain. Gimana? Bisa ngerti nggak yang bagian ini? Atau kurang paham? Jadi kalau kita punya K per K tambah 1 faktorial, itu sama dengan K ditambah 1 dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Ini kita pisah jadi K tambah 1 per K tambah 1 faktorial dikurangi 1 per K tambah 1 faktorial. Ini gunanya untuk apa nanti? Selanjutnya kita bahas. Sampai di bagian ini aja. Rizky ngerti? Nanti, Kak. Nona? Siva? Gimana? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Kan tadi Bapak udah jelaskan kalau 8 faktorial itu sama dengan 7 faktorial dikali 8. Maka kalau untuk penyebut yang ini, kita kan punya K tambah 1 faktorial. Maka K tambah 1 faktorial, ini kalau kita hitung ya, ini kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya. Kemudian kali K, kemudian baru dikalikan dengan K tambah 1. Nah, 1 kali 2 kali 3 sampai K ini kan bisa kita ubah menjadi K faktorial. Maka K tambah 1 faktorial itu sama dengan K faktorial dikali K tambah 1. Sehingga ini kita ubah menjadi K faktorial dikali K tambah 1. Nah, yang ini tetap dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Kemudian karena pembilang dan penyebutnya sama-sama ada K tambah 1, ini bisa kita bagi. Sekarang tersisa tinggal 1 per K faktorial dikurang 1 per K tambah 1 faktorial.
Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa K per K tambah 1 faktorial itu sama dengan 1 per K faktorial dikurangi 1 per K tambah 1 faktorial. Oke, bagian sampai di sini gimana? Coba dibaca-baca dulu. Bisa ngerti? Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa efeknya ini? Apa gunanya kita mencari ini? Gunanya adalah, nah sebelumnya kan kita udah punya ini. Sebelumnya kita udah punya, yang mau kita cari itu kan ini, jumlah dari 1 per 2 faktorial ditambah 2 per 3 faktorial, ditambah 3 per 4 faktorial, ditambah dan seterusnya. Sampai ini. Nah soalnya, ini sekarang kita bisa ubah menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai 2018 dari 1 per K faktorial dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Kenapa begitu? Karena K per K tambah 1 faktorial ini sama dengan ini tadi. Sama dengan 1 per K faktorial dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Jadi di sini kita harus ingat bahwa K per K tambah 1 faktorial sama dengan 1 per K faktorial dikurangi 1 per K tambah 1 faktorial. Nah, jadi ketimbang mencari ini, bagus kita mencari ini. Bentuk terakhir ini. Sekarang kalau K-nya kita ganti dengan 1, jadinya apa? 1 per 1 faktorial dikurang 1 per 2 faktorial. Ini kalau K-nya sama dengan 1. Kemudian ditambah kalau K-nya 2. Kalau K-nya 2 jadinya 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial. Kalau K-nya 2. Kalau K-nya 3. 1 per 3 faktorial dikurang 1 per 4 faktorial. Dan seterusnya. Sampai nanti kalau K-nya 2017 dulu lah. Ini jadi 1 per 2017 faktorial dikurangi 1 per 2018 faktorial. Terakhir baru, ini kalau K 2017 ya. Terakhir baru ditambah 1 per 2018 faktorial dikurang 1 per 2019 faktorial. Nah, jadi K-nya kita ganti. Kalau K-nya 1, ini jadi 1 per 1 faktorial, kurang 1 per 2 faktorial, dan seterusnya. Oke, sampai di bagian sini ada pertanyaan atau tidak? Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan mau kita jumlahkan nih. Kalau kita jumlahkan, ini sekarang kita coba hilangkan tanda kurungnya ya. Kalau kita hilangkan tanda kurungnya kan jadinya 1 per 1 faktorial, kurang 1 per 2 faktorial, ditambah 1 per 2 faktorial, dikurangi 1 per 3 faktorial, tambah 1 per 3 faktorial, dikurang 1 per 4 faktorial, ditambah dan seterusnya, ditambah 1 per 2017 faktorial, kurang 1 per 2018 faktorial, kemudian ditambah 1 per 2018 faktorial, dikurangi 1 per 2019 faktorial. Nah, kalau kita lihat ini kan habis. Yang ini kan sama dengan 0. Ini juga 0, 0 dan seterusnya. Ini habis, ini habis.
Jadi sisanya tinggal 2 ini. Tinggal 1/1 faktorial kurang 1/2019 faktorial. Karena 1 faktorial adalah 1, karena 1 faktorial sama dengan 1, maka ini jadinya 1 dikurang 1/2019 faktorial. Nah, kembali lagi tadi yang ditanyakan di soal apa? Jadi tadi yang ditanyakan di soal adalah ini nilai dari 1/2019 faktorial ditambah ini, sigma ini. Maka sekarang kita punya, maka 1/2019 faktorial ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 2018. Dari K per K tambah 1 faktorial, itu sama dengan 1/2019 faktorial ditambah. Nah, hasil ini kan tadi udah dapat nih. 1 dikurang 1/2019 faktorial. Yang ini habis, sisanya sama dengan 1. Oke, begitu lebih kurang. Oke, gimana? Pusing? Memang agak berat ya untuk soal yang satu ini. Dibandingkan soal sebelumnya. Ada pertanyaan? Paham? Nona, Siva gimana? Paham? Oke, Siva oke. Udah, Pak. Oke. Tetap. Kayaknya mesti dicatat aja nanti ya. Kalau lanjut-lanjut ngos-ngosan juga. Oke. Sekarang kita coba soal berikutnya, soal nomor 3. Mudah-mudahan soal yang ini nggak terlalu ribet. Masih soal dari OM 19 di tahun 2019. Oke. Hasil kali semua akar real dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 10 sama dengan 3 kali akar dari 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 20 adalah titik-titik. Ini mau langsung dibahas aja apa gimana? Mau cari dulu?
Oke, cari dulu ya sekitar 5 menit ya. Tapi Bapak mau ngasih ini, Bapak mau kasih sedikit clue biar gampang ngerjainnya. Ini kan terlalu besar nih angkanya. Jadi kita coba ini dulu. Lihat, ini kan mirip nih. Ini dengan ini ya. Jadi dimisalkan aja dulu. Misalkan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 10 itu sama dengan A. Maka kita punya 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 20. Nah, 20 itu kan 10 ditambah 10 ya. Karena ini udah sama dengan A, maka 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 20 sama dengan A ditambah 10. Sehingga, nah soal ini kan jadi lebih sederhana. Sekarang kita punya soalnya jadi apa? Jadi A sama dengan 3 akar A tambah 10. Nah, tinggal dicari nilai A-nya, kemudian baru cari nilai X akar realnya. Udah dapat, baru dikalikan. Oke. Coba dulu dicari. Oh iya, satu lagi mungkin ini ya bisa membantu. Pada persamaan kuadrat, kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, lalu punya akar X1 dan X2, maka berlaku X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Satu lagi yang penting karena yang diminta adalah akar-akar real, ingat ini baru punya akar real jika dan hanya jika diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, coba silakan diangsur mengerjakan. Ini boleh misalkan dengan A atau dengan P ya. Kita pakai P aja. Karena di sini udah ada huruf A. Bapak takut kalian tercampur-campur nanti hurufnya. Kita pakai huruf P aja. Ingat, dari sini kita coba cari P-nya dulu. Cari nilai P-nya dulu. Setelah dapat nilai P, baru cari X. Dengan syarat X-nya bilangan real. Nona kalau mencari P, kira-kira diapakan ini, Nona? Langkah pertama. Ya, benar. Dikuadratkan ya. Kemudian dia akan menjadi persamaan kuadrat. Kemudian dicari nilai P. Oke. Kalau udah dapat P-nya, kembali lagi coba lihat ini tadi. 2x kuadrat ditambah 5x tambah 10 kan kita misalkan sama dengan P nih. Nah, dari sini masukkan nilai P-nya. P-nya kan ada 2 tuh. Masukkan nilai P-nya, baru cari akar-akarnya. Hasil kali akar-akarnya.
Tapi pastikan dulu akar-akarnya real. Akar-akar real itu kapan? Ketika diskriminan lebih dari atau sama dengan 0. Diskriminan, kalau yang lupa, diskriminan itu sama dengan B kuadrat, nilai dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Pada persamaan kuadrat. Oke. Rizky dapat P-nya berapa? Silakan Ada deh. 15 tambah min 6, Kak. 15 dan Min 6. 15 dan min 6. Yang lain gimana? Apakah benar 15 dan min 6? Kayaknya bukan 15 sama min 6 ya. Bisa jadi 15 sama min 6 ya. Iya. Bentar. Kita bahas sama-sama ya. Kalau ini dikuadratkan jadinya kan P kuadrat. Bentar. Ini kalau dikuadratkan jadinya P kuadrat sama dengan 3. Kalau dikuadratkan jadi 9, maka kita punya 9 dikali P tambah 10. Atau P kuadrat sama dengan 9P ditambah 90. P kuadrat dikurang 9P dikurang 90 sama dengan 0. Bentar, tadi ada yang bilang beda jawabannya. Nona berapa dapatnya? Oh, salah hitung. Oke. Kita lanjutkan ini ya. Rizky berapa tadi, Vicky? 15 dan min 6, Kak. 15 dan min 6 ya. 15. Jadi ini jadi P kurang 15 kali P tambah 6 ya gitu ya, Ki? Ya, Kak. Sama dengan 0. P-nya 15. Ya benar. Atau min 6. Ya. Benar. P-nya 15 atau P sama dengan min 6. Nah, kita pakai yang ini dulu, Ki. Nona sama Siva. Ingat tadi bahwa 2x kuadrat plus 5x plus 10 itu kan sama dengan P. Nah, kita bagi dulu kasus 1. Yang pertama, jika P sama dengan 15. Nah, kalau P-nya sama dengan 15, berarti kan kita punya apa? 2x kuadrat, nah, ditambah 5x, ditambah 10 sama dengan 15. Kemudian bentuk kebersamaan kuadrat. Ini jadi 2x kuadrat plus 5x tambah 10 kurang 15 itu kan min 5 ya. Sama dengan 0. Nah, hasil kan yang ditanyanya ini, hasil kali semua akar realnya. Nah, pertama pastikan dulu ini punya akar real atau enggak. Cari dulu diskriminannya. Nah, diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini diskriminannya berapa kira-kira? Coba dicari dulu. Aduh. Cari dulu ya diskriminannya. Kalau dia diskriminannya real, baru kita cari hasil kalinya. Kalau nggak real ya nggak boleh. Karena akar-akarnya bukan bilangan real. Jadi dimasukkan P dua-duanya. Ayo Siva, cari diskriminannya. Berapa kira-kira? Hmm, 65. Kita cek ya. Tadi udah ada yang dapat 65. B kuadrat. Berarti 5 kuadrat
dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya min 5. 25 ditambah 20 kali 2, 40. 65, benar. 65, artinya diskriminannya lebih dari 0. Karena 65 lebih dari 0 ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, artinya akar-akarnya real. Nah, akar-akarnya real, maka perkalian akar-akarnya, kita nggak usah cari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Karena yang ditanya di sini kan hasil kali semua akarnya. Jadi kita cari aja hasil kalinya. X1 kali X2, ingat tadi sama dengan C per A. Nah, C-nya siapa di sini? C-nya min 5, A-nya 2. Berarti sama dengan min 5 per 2. Itu jika P-nya 15. Nah, coba lanjutkan yang kedua lagi. Jika P sama dengan negatif 6. Bentuk kepersamaan kuadrat, kemudian cari diskriminannya. Nah, udah dapat nanti kalau misalnya akar-akarnya real dikalikan, kalau enggak ya berarti cukup yang ini jawabannya. Oke, silakan dilanjutkan. Nona tadi udah benar ya. Cari nilai diskriminannya. Nah, sekarang kalau P-nya sama dengan min 6 lagi. Oke, jika P-nya min 6. Oh, minus 103. Yang lain gimana? Nona dapatnya minus 103. Siva gimana? Berapa dapatnya? Kalau P-nya min 6 berarti ya kita coba cek ya yang sudah dicari Nona. 2x kuadrat plus 5x plus 10 sama dengan min 6. Maka 2x kuadrat plus 5x plus 4. Sorry, plus 16 sama dengan 0. Dicari diskriminan. Maka diskriminannya sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 16. 25 dikurangi 8 kali 16, 80 ditambah 48. 8 dikali 16, 8, 4, minus 128. Oh iya benar. Negatif 103 ya. Rizky sama lagi cara apa dapatnya? Sama, Kak. Oke. Siva gimana? Sama? Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Berarti apa kesimpulannya? Akar-akar realnya cuma yang ini. Cuma ini aja. Cuma ada 2. Sehingga jawaban untuk soal kita ini adalah negatif 5 per 2. Nah, jadi yang di bawah ini, yang kasus yang kedua, ketika P sama dengan min 6, ini akar-akarnya tidak real. Imajiner. Sementara yang ditanya adalah hasil perkalian semua akar realnya. Itu yang ditanya di soal. Oke. Nah, ini. Hasil kali semua akar realnya. Nah, sehingga kita bikin jawabannya di sini ya. Maka hasil kali semua akar realnya sama dengan negatif 5 per 2. Oke, begitu lebih kurang. Ya, silakan dibaca-baca dulu.
Jadi ketika kita melihat soal, kalau kayaknya ini kan agak mirip ya. 2x kuadrat ada 5 plus 5x tambah 10. Ini ada 2x kuadrat plus 5x, cuma ini bedanya plus 20, maka di sini ya pasti pakai permisalan arahnya. Sama seperti soal di nomor 1 tadi, kita nggak harus cari A dan B, di sini juga nggak harus cari X1 dan X2-nya berapa. Kita nggak harus cari akar-akarnya berapa, yang penting dapat hasil perkalian akar-akarnya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Rizky? Nggak? Paham? Nona, ada pertanyaan? Oke. Sipa? Aman ya? Oke. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal OM 2018. Nah, ini seharusnya bisa dikerjakan dengan sempurna. Ya, ini soalnya 1/2 akar 2 ditambah akar 3, ditambah 1/akar 3 ditambah akar 4, ditambah 1/akar 4 ditambah akar 5, ditambah dan seterusnya. Sampai terakhir nanti 1/akar 1.000.000 ditambah akar 1.000.001. Sama dengan akar A ditambah akar B. Tentukanlah nilai dari A ditambah B. Kata kunci di sini cuma satu, yaitu rasionalkan penyebut. Semoga masih ingat ya cara merasionalkan penyebut. Jadi dikerjakan per ini. Satu-satu dulu. Ini dulu dikerjakan, baru ini. Lihat polanya, baru kemudian dijumlahkan. Hasilnya sama dengan akar A ditambah akar B. Cari nilai A, cari nilai B, maka akan dapat nilai dari A ditambah B. Oke, silakan dicari dulu. Kuncinya dirasionalkan penyebutnya. Kak, Ya, ini caranya sama kayak yang cara apa tuh? Sigma tadi. iya kita cari satu-satu dulu kan. Ini kan nanti dapat nih, yang ini. Iya benar, agak mirip. Ini bisa dibikin dalam notasi sigma sebenarnya. Tapi intinya cari ini dulu, rasionalkan penyebutnya, kemudian ini juga dirasionalkan. Kayaknya sampai 3 suku aja nanti udah ketahuan tuh polanya. Ya memang mirip dengan yang tadi. Jadi ada yang kayak habis gitu pas dijumlahkan. Oke, silakan dilanjutkan. Kak, boleh tanya nggak, Kak? Ya, Min akar A sama akar min A sama atau beda? min akar A dengan Akar min A. min akar A dengan akar dengan coba Akar min ditulis. A. Coba ditulis gitu.
Nanya apa tadi? Min akar A dengan? Min tuh akar A sama akar dari min A. Oh ini. Beda-beda. Ini benar akar A tambah akar B nggak ya? Oh kayaknya bukan lah. Ini Bapak ubah ya. Kayaknya bukan ini harusnya. Harusnya akar A dikurang akar B sih. Ini kita ubah ya. Sepertinya mereka salah. Ini bukan akar A ditambah B ya. Kita ganti soalnya. Ini harusnya akar A kurang akar B. Nah, kalau kurang baru ada jawabannya. Akar A dikurang akar B. Oke, udah ada satu yang menjawab. Ah, nanti kan Nona udah rasionalkan tuh akarnya yang ini 1/akar 2 ditambah akar 3. Penyebutnya jadi berapa Nona? Penyebutnya jadi berapa? Setelah dirasionalkan. Ah ya, jadi -1. Semuanya itu kan jadi -1. Nanti jadi maksud Bapak ini. Bentar. Jadi 1/akar 2 ditambah akar 3 ketika kita rasionalkan berarti kan dikalikan dengan akar 2 ditambah akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Benar tadi Nona udah dirasionalkan nanti dapat akar 2 dikurang akar 3 per 2 kurang 3, 2 kurang 3 adalah -1, maka ini jadi akar 3 dikurang akar 2. Nah lanjut suku berikutnya Nona. 1/akar 3 ditambah akar 4 ini kalau dicari ya akan diperoleh nanti akar 4 dikurang akar 3. Nah, cari lagi suku berikutnya. Nanti akan terlihat pola. Setelah itu baru dijumlahkan. Nah, sisanya tinggal akar A dikurang akar B. Di sana kita peroleh nilai A dan B-nya berapa. Baru dicari A tambah B. Agak-agak mirip dengan yang itu tadi, benar. Yang notasi sigma tadi. Ada yang bisa dihilangkan nanti pas dijumlahkan. Hati-hati sama pertanyaannya A tambah B, bukan A kurang B, Rizky. Pertanyaannya apa? A tambah B. Ini di soalnya kan udah Bapak ubah kan, jadi akar A dikurang akar B. Bapak yakin A dan B-nya udah benar? Yang ditanya A tambah B, bukan A kurang B. Perbaiki jawaban akhirnya. Siva aman? Ayo, Bapak tunggu jawabannya.
Rizky gimana jawabannya? Perbaiki jawaban yang tadi. Ah, ya itu dia. Benar-benar. Ayo, Nona, ditunggu jawabannya. Walah, lupa baca soal. Yang tahun lalu ikut siapa? Rizky jelas enggak ya? Nona, tahun lalu ikut enggak? Atau Siva mungkin? Siva kelas berapa sih? Siva kelas 11 ya? Nona enggak ikut. Itu si Jericho ikut enggak ya tahun lalu? Oke. Nona masih mencari jawabannya apa gimana? Mau kita bahas aja? Oke, Siva benar jawabannya. Bagus. Baik, kita coba bahas ya. Nah, jadi kalau akar 1 per akar 4 ditambah akar 5 kan akar 5 dikurang akar 4 nih. Bapak yakin ini udah bisa ya merasionalkannya ya? Karena nanti semua penyebutnya jadi negatif 1. Dan seterusnya. Sampai nanti kita dapat 1 per akar 1 juta ditambah akar 1.000.001. Ini akan sama dengan akar 1.000.001 dikurangi akar 1 juta. Nah, kemudian kan yang diminta kan ini dijumlahkan nih semuanya. Maka hasil yang ini kita jumlahkan. Yang ruas kiri ini ya. 1 per akar 2 ditambah akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah akar 4 dan seterusnya akan sama dengan ruas kanan. Nah, ruas kanannya tinggal kita salin mulai dari akar 3 dikurang akar 2, selanjutnya akar 4 dikurang akar 3, selanjutnya akar 5 dikurang akar 4. Kalau kita lanjutkan lagi pasti nanti ada akar 6 dikurang akar 4 dan seterusnya. Sampai nanti terakhir ada akar 1 juta 1 dikurangi akar 1 juta. Nggak muat. Bentar. Dikurangi akar 1 juta. Nah, coba perhatikan di sini kan ini. Akar 3 kurang akar 3 habis. Akar 4 kurangi akar 4 habis. Akar 5 dikurang akar mana dia akar 5 ya? Akar 5. Oh ya, ini akar 5 ya. Salah tulis. Akar 5 dikurangi akar 5 habis dan seterusnya. Akar 6 juga habis.
Nah, nanti ada akar 1 juta dikurangi akar 1 juta juga habis. Nah, sisanya yang mana? Sisanya tinggal dua suku ini, dua angka ini. Tinggal negatif akar 2 sama akar 1 juta 1. Jadi kita bisa bentuk jadi akar 1 juta 1 dikurangi akar 2. Nah, katanya kan hasilnya sama dengan akar A dikurang akar B. Akar A dikurang akar B. Jadi A-nya adalah 1.000.001 dan B-nya adalah 2. Pertanyaannya, tentukan nilai dari A tambah B. Tinggal dijumlahkan, maka nilai dari A tambah B sama dengan 1.000.001 ditambah 2. Hasil akhirnya adalah 1.000.003. Oke, begitu lebih kurang. Ya. Gimana? Dibaca-baca dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Iya, langsung aja. A-nya 1.000.001 dan B-nya 2. Karena tadi ada yang bertanya, Pak, berarti langsung aja A-nya 1.000.001 dan B-nya 2, Pak. Iya benar, itu. Karena di soal udah disebutkan bentuk hasil akhirnya itu pasti akar A dikurang akar B gitu. Oke, paham ya? Oke, kita coba lagi. Ke soal berikutnya, mudah-mudahan masih kuat. Soal berikutnya, ini tentang eksponen. Soal dari OM tahun 2018. Oke, ini dia soalnya. Misalkan 1/2 dipangkatkan A sama dengan 1/3. 1/3 dipangkatkan B sama dengan 1/4. 1/4 dipangkatkan C sama dengan 1/5. 1/5 dipangkatkan D sama dengan 1/6. Dan 1/6 dipangkatkan E sama dengan 1/7. Lalu 1/7 dipangkatkan F sama dengan 1/8. Maka berapakah hasil dari A kali B kali C kali D dan kali E kali F? Ini boleh dibawa ke eksponen murni atau mungkin bisa juga diarahkan ke logaritma. Kalau mau diarahkan ke logaritma, jangan lupa ketika kita mempelajari logaritma, jika kita punya A pangkat B sama dengan C, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi A log C sama dengan B. Kemudian mungkin kalau mengerjakan soal ini nanti salah satu sifat atau hukum dari logaritma yang akan kita pakai adalah A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, diingat-ingat lagi pelajaran kelas 10-nya. Kelas 10 semester 1. Bisa ke arah logaritma ini atau mungkin kalian bisa pakai eksponen. Terserah mau pakai yang mana. Oke, silakan dicari.
Mau langsung ke eksponen juga nggak masalah. Ada banyak cara. Oh, udah ada 2 orang yang menjawab ya. Oke, Ki, mantap. Boleh difotokan caranya, Ki? Tolong dikirimkan jawabannya, Ki, ke ke WA. Rizky pakai logaritma ya? Iya, Kak. Oke, iya, iya, iya. Ini bagus, benar. Selain logaritma juga bisa pakai cara ini ya. Pakai eksponennya sendiri. Kita manfaatkan yang ada di soal. Jadi bisa dimulai kayak gini, Rizky, Nona, Siva. Kita mulai dari yang ini, yang paling ujung. 1/8 itu kan 1/7 dipangkatkan F. Nah, 1/7 itu sendiri kan bisa kita ubah. 1/7 adalah 1/6 dipangkatkan E. Maka ini sama dengan 1/6 dipangkatkan E, kemudian pangkat F. Nah, ingat, di dalam eksponen, kalau kita punya A pangkat B dipangkatkan C, maka ini sama dengan A pangkat B kali C. Sehingga sekarang kita punya 1/8 sama dengan 1/6 dipangkatkan E kali F. Nah, 1/6-nya ganti lagi. Nah, pakai yang ini lagi. 1/6 diganti dengan 1/5 pangkat D, dan seterusnya. Baru kemudian dicari nilai A kali B kali C kali D kali E kali F. Oke, yuk coba lagi. Rizky coba juga cara ini ya, Ki. Cara yang ini. Mengubahnya ini. Angsur-angsur ke sini.
Ayo, Nona, Siva, dicari. Pakai cara yang terakhir tadi juga bisa. Nggak harus ke logaritma. Barangkali yang ini agak sedikit lebih ringan ya, karena kita tidak perlu pusing-pusing mikir logaritma. Oke, Bapak jelaskan lagi ya yang ini. Tadi ada yang bilang kurang ngerti, Pak. Oke, Bapak ulang lagi penjelasannya. Perhatikan bahwa kita memandangnya dari yang paling ujung ini. 1/7 dipangkatkan F itu sama dengan 1/8. Inilah Bapak bikin. 1/7 dipangkatkan F sama dengan 1/8. Dari yang ini. Nah, 1/7 itu sama dengan apa? 1/7 sama dengan 1/6 pangkat E. Karena 1/7 adalah 1/6 pangkat E, maka 1/6 dipangkatkan E pangkat F akan sama dengan 1/8. Ingat, kalau kita punya A pangkat B dipangkatkan C, maka akan sama nilainya dengan A pangkat B kali C. Sehingga 1/6 pangkat E dipangkatkan F akan sama nilainya dengan 1/6 pangkat E kali F. Nah, 1/6 pangkat E kali F itu kan sama dengan 1/8. Nah, lihat lagi 1/6 apa? 1/6 adalah 1/5 pangkat D. Maka 1/5 pangkat D dipangkatkan EF sama dengan 1/8. Nah, kalikan lagi pangkatnya. Kita dapat apa? 1/5 pangkat DEF sama dengan 1/8. Nah, 1/5-nya ganti lagi. 1/5 adalah 1/4 pangkat C. 1/5 diganti dengan 1/4 pangkat C. Maka 1/4 pangkat C dipangkatkan DEF sama dengan 1/8. 1/4 pangkat C kali D kali E kali F sama dengan 1/8. Nah, 1/4-nya diganti lagi dengan 1/3 pangkat B, dan seterusnya. Nanti bisa itu ditebak. Bukan ditebak sih, dicari nilai A kali B, kali C, kali D, kali E, kali F. Gimana? Udah ada yang nemu belum? Ini udah yang ngechat. Oke, Nona benar juga caranya. Nona pakai cara yang mana? Pakai logaritma apa yang terakhir? Oke, pakai yang terakhir. Lebih gampang dipahami ya, Nona ya? Boleh, nggak ada masalah. Siva gimana, bisa? Oke. Oke, kita selesaikan aja pembahasannya. Jadi, 1/4 diganti dengan 1/3 pangkat B. Maka dengan logika berpikir yang sama, ini jadi 1/3 pangkat B, C, D, E, F sama dengan 1/8. Terakhir, 1/3 adalah 1/2 pangkat A. Maka setengah pangkat A kali B kali C kali D kali E kali F sama dengan 1/8. Ingat, 1/8 adalah setengah pangkat 3. Sehingga diperoleh hasil dari A kali B kali C kali D kali E kali F sama dengan 3. Itu kalau pakai eksponen. Kalau pakai logaritma gimana, Pak? Kalau pakai logaritma ya kita pakai sifat yang tadi. Mulai dari definisi logaritma,
Jadi Bapak mau bikin di sini ini cara pertama ya. Cara satu. Cara yang kedua adalah tadi Rizky pakai cara ini. Karena setengah pangkat A sama dengan sepertiga, ingat, jika A pangkat B sama dengan C, maka A log C sama dengan B. Maka di sini kita punya setengah log sepertiga sama dengan A. Dengan cara yang sama, karena sepertiga pangkat B adalah seperempat, maka sepertiga log seperempat sama dengan B. Dan seterusnya, kita cari C, kita cari D, kita cari E dan F. Sehingga nanti ketika kita kalikan semuanya, A kali B kali C kali D kali E kali F, itu sama dengan setengah log sepertiga kali sepertiga log seperempat kali seperempat log seperlima kali dan seterusnya nanti terakhir kali sepertujuh log seperdelapan. Ingat tadi ada sifat A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Maka setengah log sepertiga dikali sepertiga log seperempat itu kan jadinya setengah log seperempat. Nanti dikalikan lagi dengan seperempat log seperlima dan seterusnya. Maka ini kayak ya kayak dieliminasi lah atau kayak hilang lah gitu. Tersisa nanti setengah log seperdelapan. Setengah log seperdelapan kan sama dengan 3. Jadi jawabannya 3. Oke, begitulah kira-kira caranya. Kayaknya ini soal yang terakhir ya, yang kita bahas hari ini. Apakah ada pertanyaan sampai di bagian sini? Bisa paham? Rizky, Nona, Siva? Enggak. Ya? Oke, ini ada chat. Oke, sebelum ditutup, Bapak minta kameranya dihidupkan sebentar untuk dokumentasi ke Bu Oci nanti. Nona dan Siva bisa dibantu sebentar. Yang cerdas cermat kalian nggak mau ikut ya? Kalau misalnya disuruh sekolah kalian nggak mau ikut? Mau ikut nggak? Ki, Tergantung sih, Kak. tergantung maksudnya. Ya, Kak. Ya kalau saran Bapak sih ikut aja. Kan lumayan ya nambah-nambah ini. Nambah-nambahin ini sertifikat kalian. Satu lagi itu kan offline ya, lumayan. Jadi lumayan adalah 1 hari keluar dari sekolah. Oke, ini cuma direkam aja ya. Jadi nggak pakai foto kayak biasanya. Oke, sekian ya. Terima kasih ya. Semangat terus belajarnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, siap sama-sama. Ya.